ketika anak-anak tidak mau makan, takut-takutin. Ayo, ada orang Rohingya. ayo. Sehat, langsung makannya bagus, giginya juga bagus. Gitu. Ya, selamat datang kembali di Debatin Gosip, sebuah acara yang akan mendebatkan hal yang tadi tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Dan masih bersama Megdani dan juga Oza Rangkuti. Oke, di taping pertama Oza memegang hadiah 1 buah nasi padang bekas jarinya Z JKT48. Iya. Dan Megdani akan berusaha merebut nasi padang itu. Bagaimana? Enggak. Tapi debat tetap seru dong. Enggak harus seru. Cuman ini memang salah satu orang yang punya kualitas yang gua takutin sih. Oza, apa itu? Ngomongin gadget gue gak ngerti. Masuk lagi ke gadget gue gak paham. Oke, gosip kali ini bukan tentang genset, tapi bisa kita sambung-sambungin. Karena ini berasal dari Bapak Jokowi. Tentang dia menduga ada perdagangan orang terkait pengungsi Rohingya. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Tapi sebelum kita mulai debat, kita akan bacakan dulu komen-komen yang ada di Instagram Lambe Tura tersebut. Ini berasal dari @agus5194. Kata dia gini, kita disuruh KB malah kedatangan Spectre nakanya. Emang freedom of speech tuh milik akun alter ya. Agus ya. Angka tuh punya freedom of speech. Iya. Gitu. Tapi ada komentar dulu, setuju sama Agus? Kalau tidak manusiawi manusia ya. Poin tentang KB-nya oke, tapi closing-nya terlalu off air menurut gua tuh. Oke, ini berikutnya ada dari Dikamrut Syah. Jadi kalau udah Pak Joko Widodo berbicara, berarti Indonesia sedang tidak baik-baik saja terkait masalah Rohingya. Ini semua adalah permainan Israel dan Amerika. Waduh. Ini mungkin termasuk orang yang pada waktu tidak percaya COVID ya. Orang ada vaksin ya. Ada percaya vaksin. Tapi ada kemungkinan memang jadi senjata terbaru dari Israel dan Amerika untuk menghancurkan sebuah negara. Senjata kuman ya. Senjata kimia. Wujudnya pengusir Rohingya. Oke. Nggak ada nggak mungkin di dunia ini. Iya. Betul. Siapa tahu bisa jadi. Jadi komentar terakhirnya adalah dari @icariakmal, yaitu alangkah baiknya ginjal-ginjal orang Rohingya ini dipergunakan sebaik-baiknya agar bisa didonasikan ke orang yang tepat. Tapi sebelumnya dicek dulu lah ya, atau enggak didonasikan. Benar juga sih. Emang mesti dicek dulu kan? Ginjalnya apakah bagus apa enggak? Betul. Tapi kayaknya bagus sih ya ginjal-ginjalnya. Apa yang mereka konsumsi juga? Gak mungkin ada narkoba. Ya gak mungkin ada narkoba. Alkohol dan segala macam masih bagus. Yang gak bagus itu cuman attitude. Benar. Jadi gosipnya ada seperti ini. Ini kata Megdani nih. Dia bilang dia dapat informasi bahwa pengungsi Rohingya itu adalah alat dari elit global untuk menghancurkan Indonesia. Gitu ya? Ada kemungkinan, gua kan ngeliat di YouTube, cuman kayak bisa jadi nih. Karena kok dia bisa di Myanmar tuh bertahan. Main bisa jadi aja. Iya bisa jadi. Dia di Myanmar itu bertahan dari tahun 82. Dari tahun berapa gitu ya udah ada di sana tuh. Iya. Tapi masih bertahan dan masih berkembang biak ngerti ya. Berarti dia tuh kayak bisa survive puluhan tahun. Berarti gitu dia ya? ada yang support sebenarnya di belakang itu dia ada yang support makan. Kan kita nggak tahu, mungkin kayak kita ngelihat di rumah-rumah dia makan di tanah. Mungkin di belakangnya dia punya chef khusus. Kita nggak tahu disupport oleh Amerika. Atau mungkin dia nggak butuh makanan manusia, jadi makan apa aja hidup. Iya, tapi diolah secara secara profesional. Bisa bertahan. Gitu. Benar juga sih. Berapa negara yang akhirnya terusik dengan keberadaan Rohingya? Banyak. Malaysia, Bangladesh, Singapura. Ada mulai masyarakatnya tadinya pro, terus kontra, ribut, masyarakat yang tidak setuju dan setuju. Bener. Ini kan rusak tuh negara tuh. Itu salah satu alat menurut gua. Dan orang Malaysia juga sempat statement, jadi pas orang Rohingya nyampe naik kapal nih, orang Malaysia udah ngomong kayak, ya memang kita suka ngeklaim tapi kayak gini juga gitu. Harus bilang gitu. Orang itu. Presiden gue ayo nih, batik gue ayo ya. Gini mah apa? Kata orang Malaysia gitu pada waktu itu. Iya. Terus ada Profesor Hubungan Internasional tuh, Hikmawan apa siapa, gue lupa. Dia bilang ini bukan pengungsi karena
kalau pengungsi itu ada stempel UNHCR-nya. Ini adalah imigran gelap karena masuk nggak pakai paspor. Usir gitu. Kenapa kita nggak ngusir? Nah itu, menurut gua sih jangan diusir ya. Jangan diusir justru. Justru jangan diusir Kenapa? ya. Kita manfaatkan sebaik Ada manfaatnya? banyak manfaatnya. Untuk apa? Apa bedanya masyarakat Rohingya dengan kita juga? Kan ditakutin kata Rohingya itu memperkosa anak di bawah umur. Lah Indonesia banyak gitu. Sama maksudnya. Ya kenapa harus takut? Terus juga Rohingya ini membuang bantuan dari Aceh. Lah di Cianjur ditolak bantuan. Apa yang perlu justru Sama aja ya? Sama aja. Kita manfaatkan untuk pertumbuhan anak-anak. Caranya ketika anak-anak tidak mau makan, takut-takutin. Ayo, ada orang Rohingya. Ayo. Sehat langsung makannya bagus, giginya juga bagus gitu. Setelah setan zaman kecil ya. Gitu. Awas ada orang Rohingya gitu. Tapi mungkin emang orang-orang di Aceh, ini kita lakukan demi saudara kita ya se-Indonesia ya, teman-teman kita dari Aceh ya. Mereka kan nggak suka sekali sama Rohingya. Kita melakukan ini demi mereka juga. Iya, Betul, kita support Acehnya justru. Tapi kalau mereka diusir juga sebenarnya kan mungkin kalau sekarang nih tadi kan isunya ada kelakuan yang gimana rese kan. Tapi kan mereka ini masih di Aceh nih. Nah kenapa gue pro untuk mereka diusir? Takutnya kan dia menjalar lama-lama sampai senop orang Rohingya kan. Itu yang gue gak mau. Kenapa kalau di senop? Kenapa Rohingya nggak boleh ke senop? Kenapa nggak boleh? Masa misalnya di Duckdown nih ada beli misalnya bir sepitzer gitu kan. Ya. Kurang, porsi kurang gitu kan. Benar. Benar. Mengganggu kan? Iya. Itu yang saya takutin. Terus sambil sila juga gitu lagi. Iya makanya kan. Kita lagi yang rugi kan. Kita lagi yang rugi. Janganlah tuh. Tapi kan bisa dimanfaatkan sama senop untuk jadi bodyguard gitu dimanfaatkan. Iya masalah mereka kan bodinya juga nggak gede. Ya nggak gede tapi kan orang menghindar. Iya. Anjing jangan berantem di sini. Iya keamanannya. Gitu kan. Iya bukan karena takut ya. Menghindar ya. Karena jijik ya. Nggak jijik juga. Oh iya. Tapi kan mereka di Sidoarjo tuh ditaruh di rusun. Ya. Kenapa nggak taruh di lumpur sih? Lumpurnya kering pas mereka ditaruh. Jadi yang lumpur basah kan ada kan lumpur hidup kan. Tadi mau ditaruh di situ orang Rohingya tapi lumpurnya juga cabut. Lumpurnya merasa lebih bersih. Gitu sih. Limbah industri. Ini kita ngomongin Rohingya yang oknumnya ya. Iya, semua. Tapi kabarnya oknum semua. Iya sih pasti ada Rohingya baik yang kayak lu jadi pada rese kenapa sih kita harus diterima pasti ada ya. Dia udah diterima oleh masyarakat Aceh gara-gara temennya anjing gara-gara lu Iya kan. pasti ada tuh. Tapi kan lu ahli Gen Z nih. Gen Z Rohingya kayak kelakuannya sama gak kayak gitu ya? Gen Z Rohingya sih kayaknya mungkin untuk bikin tato kecil gak sempet lah gitu kan. Dan untuk nongkrong coffee shop kayaknya gak ada waktu juga sih. Jadi mungkin sisi Gen Z-nya masih lemah mungkin Rohingya sendiri. Karena tintanya juga mungkin mereka lebih dipergunakan untuk formulir perpindahan negara daripada buat tato. Buat ngisi ini bisa ngisi. Jangan pakai tato. Habis anjing. Jangan mubazir nih. Mubazir tinta itu. Mubazir. Iya sih benar juga tuh. Jadi kalau menurut lo si Rohingya ini mendingan kita apain pasnya? Nah, kalau sebenarnya opsi pertama paling benar diusir kan. Karena kan sekarang juga lagi banyak ini loh, kayak negara-negara kayak Jepang itu kekurangan penduduk. Terus Korea Utara juga Kim Jong Un sampai nangis kemarin karena nggak ada penduduk. Nah, harusnya kita kasih lah ke Kim Jong Un kan. Karena mereka nggak Rohingya juga kan. Tiba-tiba masuk pengungsi mencant tombol nuklir. Enggak apa-apa negara Rohingya. Apa Kim Jong Un lagi nangis-nangis sampai. Tiba-tiba dipijit anjing. Gara-gara kaget tuh. Gara-gara kaget tuh. Aduh anjing. Tapi bisa kan maksudnya mereka tidak semua mungkin diterima oleh Indonesia ya. Bisa ada beberapa orang gitu yang diterima untuk barter sama
orang-orang yang korupsi gitu jadi. Oh iya. Korupsi lu barter tuh. Tapi Rohingyanya kayak dites dulu gitu di apa satu-satu tuh nih lu beres nggak ibaratnya gitu kan. Ya, lu pendidikannya segala bagus nggak? Harus ada ajang pembuktian bahwa orang-orang Rohingya ini memang beberapa ada yang pantas, ada yang nggak pantas. Nah, mungkin perlu dibikin Rohingya Got Talent. Untuk kita tahu kan apakah worth it nggak nih? Kalau itu terjadi, jurinya siapa aja? 3 deh misalnya. Rohingya Got Talent ya. Jurinya, wah susah juga nih. Juri kalau Chef Arnold nggak mungkin ya, karena di Rohingya nggak ada Cino. Dia datang, wah siapa yang juara nih dia? Panik gitu, anjir gue nggak pernah kayak gini. Reza Arab mungkin nggak tuh? Wah Reza Arab. Kayaknya lebih Ferry Irwandi ya, lebih Ferry Irwandi. Iya, bisa. Deddy Corbuzier juga bisa. Oke. Deddy Corbuzier, nah ini saatnya Om Ded membuktikan kan. Lu mau adopsi lagi kan nih orang Rohingya? Dia niru Brad Pitt berarti. Ngadopsi semua anak di berbagai negara. Tapi nggak Rohingya juga, Brad Pitt nggak ada Rohingya. Oh kan udah cerai soalnya sekarang, kalau masih ada mungkin nggak mau juga. Brad Pitt lah. Jadi kan si Rohingya itu kan dari Myanmar diusir dia sama Aung San Suu Kyi gitu. Karena dianggap sama sekali tidak dikasih privilege sebagai warga negara. Betul. Disiksa, diapain, dibuang kemana-mana gitu. Terus mereka pada pindah ke Bangladesh kebanyakan. Nah entah kenapa belakangan ini yang ramai di Aceh itu adalah pindahan dari Bangladesh, bukan langsung dari Myanmar. Berarti dia diusir juga dari Bangladesh kan? Iya sepertinya begitu. Ini Tidak gitu dianggap, tidak dikasih fasilitas lah gitu. Nah berarti kan dia pertama di Myanmar terus diusir nih, terus dia ke Bangladesh kan. Nah sekarang dia mencar nih ke Malaysia, Indonesia gitu. Ada ke Australia juga. Ada ke Australia. Nah, misalnya mereka diusir lagi gitu, mereka mau kemana lagi tuh? Iya, yang perlu kita perhatikan itu loh, kemanain lagi mereka? Iya, terus yang gue curiga juga gini. Gue takutnya mereka bikin dunia sendiri di laut. Iya, jadi waterworld gitu. Atlantis kedua. Atlantis kedua. Dari Rohingya kan. Tiba-tiba Rohingya di lahir tahun 2024, tangannya udah bersih. Selaput. Jadi ada berenang dong. Iya, ngeri loh. Nanti mereka punya kekuatan yang lebih hebat. Gitu yang mereka baru datang nih dari kapal, turun diwawancara sama wartawan Kompas, gue lihat tuh. Jago bahasa Indonesia aja. Ada diklatnya. Diklatnya Rohingya. Berarti ketakutan Jokowi ini bisa beralasan. Berarti ada yang memang dipersiapkan. Terus untuk diperjualbelikan nanti di Indonesia. Tapi ini sebenarnya statement lo berdua setuju apa nggak setuju bahwa Rohingya tuh harus dipindahkan atau ditolak di Indonesia? Kalau gue setuju dia dipindahkan lah, jelas lah. Oke. Diusir dan dipindahkan ke tempat lain lagi. Tadi itu paling tepat mungkin ya memang Jepang dan Korea. Mungkin kalau Korea mungkin agak susah. Jepang juga pemerintahnya juga bingung kan karena nggak ada yang mau berkembang biak lagi, rakyatnya kurang. Saatnya orang Rohingya masuk ke sana kan. Ke Jepang ya? Ke Jepang. Bener loh. Gue bingung Rohingya miskin-miskin anaknya banyak. Gue nggak tahu kenapa bisa. Ya nggak ada kegiatan lagi Pak. Iya. Kalau ini kita harus ngobrol sama Sandiaga Uno sebenarnya. Menteri Pariwisata ya. Ajak maraton. Enggak, bukan. Ya masukkan ke dalam sebuah pulau gitu. Ya deket-deket dengan Pulau Komodo. Maksudnya setelah hewan wisata maksudnya tuh biar pendidikan buat warga Indonesia. Oh dulu ada etnis Rohingya loh gitu, dan kita selamatkan. Ini ada pulaunya gitu. Dikasih track ya? Dikasih track gitu. Tuh lihat ada yang makan dari tanah gitu. Kamu jangan gitu sekolah makannya deh gitu. Bersyukur kamu orang Indonesia gitu ya. Aduh, biar saya bukan menghina Rohingyanya ya. Kita ngebela teman-teman kita. Kita ngebela ini aja Aceh gitu. Ya, dan kalau mau sebenarnya kita coba ya, kan biasanya katanya kalau misalnya dulu ya waktu di lingkungan saya di rumah dulu sebelum masuknya ganja nih. Liar gitu, ada yang ya merkosa lah, nolak bantuan lah segala macam. Akhirnya dikasih ganja. Santai sekarang jadi asik gitu. Coba Rohingya di Aceh mungkin dikasih barang Aceh. Supaya slow ya. Iya, tapi masalahnya kalau dikasih ganja kan lapar. Siapa yang makanan kalau minta nambah lagi. Sober aja dia kurang kan, dia rasa kurang. Iya. Itu. Usir lah udah. Tapi maksudnya disaring kayak gitulah. Kan banyak anak-anak kecil juga, kasihan juga. Iya, anak kecil bagaimana ya? Iya sih, susah sih anak kecil sih. Iya. Temen gak mungkin semuanya kita ambil juga masalahnya. Iya, yang cakep-cakep aja. Emang mau cakep-cakep? Taruh di kota. Buat kerja di restoran. Rumah dijual, tahu lu. Arahnya kemana gua tahu. Arahnya. Tapi kalau gua di kota harganya murah. Kunjungin
ini Rohingya. Boleh gak sih kita ngomong? Kan oknum, enggak semuanya. Oknum. Sebel sama attitude yang ini-nya oknum lah gitu maksudnya. Enggak semuanya Rohingya. Iya. Enggak semuanya kan? Nggak tahu. Bangsat. Tapi ya kayak misalnya tadi anak kecil yang kita bingung. Mungkin kalau yang kecil banget gue nggak tahu lah. Tapi kalau yang ke SMP ke atas kan mungkin kalau kita usir kan nggak enak juga. Nah dia kita terima nggak apa-apa. Tapi kita ajarin tradisi salah satu TikTok Indonesia yang dia harus terapkan gitu. Apa tuh? Malaikat mau challenge gitu ya. Sengaja lu FYP deh di sini gitu kan. Lu bisa dapat endorse lama-lama gitu ya kan. Endorse buat keluarga lu Iya di sana. Dan gitu. ketika melakukan itu cari truk yang mobil tua. Enggak, gua yakin truk itu akan ngerem jauh-jauh. Kenapa? Takutnya sial buat kerjaan. Iya. Sopirnya juga marah. Iya, nah sialnya lebih parah dari nabrak manusia di Indonesia. Oke. Nah ini untuk menutup statement terakhir di episode yang berbahaya ini. Menurut lo apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tahun baru 2024 ini terhadap pengungsi Rohingya? Karena nggak mungkin ini setahun 2 tahun selesai. Ya ini bakal lama ya, bakal lama sih. Bakal lama. Belum lagi Rohingya yang pada kabur-kabur itu kan. Iya, ada yang kabur lagi. Ada yang kabur, banyak yang kabur juga. Kabur tuh ketangkep, jadi supirnya tuh ketahuan di nyuap pos. Bahkan Indonesia sudah membuat kebijakan untuk memberikan uang berapa? Oh iya. Jadi ada insentif 1,4 juta. Itu kata Coki ini Lebih gede dari? lebih. Beda 100.000 dengan guru honorer. Aduh, ini kasihan banget ya. Guru honorer, maksudnya guru honorernya. Iyalah. Gak perlu ditekan gitu, semua udah tahu ya. Dia kasihan yang mana. Ini bisa jadi alasan nanti yang ngasih uang itu ke guru honorer. Pak, kenapa? Saya kan harusnya 1,5, ini 1,4. Kamu hitam sih. Pak, itu saya bukan Rohingya dari Bali. Habis liburan. Atau kalau kita jadi guru honorer juga berarti setelah tahu kabar itu kita ngajar jadi ogah-ogahan ya kan? Ya iyalah. Ya udah pulang aja langsung deh gitu gaji gue secara Rohingya kan mesti gitu kan? Iya. Dengan kok jadi pengungsi katanya. Iya makanya. Tiba-tiba gurunya, adek-adek, saya mau pamit. Kemana? Ke Aceh. Tapi udah pakai bahasa Rohingya. Terus bagaimana sih menurut lo? Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti dilakukan? Di tahun baru 2004 ini? Iya ya, karena ini akan panjang urusannya ya. Benar. Mungkin bisa menjadi salah satu janji capres ya, kayak kalau saya menang, saya akan usir Rohingya. Nah itu lumayan tuh. Iya. Itu jelas kan? Atau ada capres yang kalau saya menang, saya akan bantu Rohingya. Ya, pasti nggak menang itu tuh. susah. Enggak susah untuk tuh. pergi dari negara ini. Tapi dengan nyaman, Iya, dengan iya. pembekalan Iya, gitu. oh, iya, Kalau iya, saya iya. menang, pengungsi Rohingya saya kasih pelampung. Jadi Kasih perahu dong. Cuman bensinnya terbatas. Sampai tengah doang. Deng. Anjing pembekalan cuma berapa? Seminggu. Anjing bensinnya nggak seminggu. Tapi ya dilihat lagi ya, maksudnya harus dipikirin matang-matang karena yang ngungsi ini manusia gitu. Betul. Manusia mau Iya, dia iya. etnisnya apa, Iya, dipikirin matang. Kalau memang diusirlah dengan baik-baik. gimana cara baik-baik? Ya, hus. Jangan tahu pikirin aja sama pemerintah 2000. Sama calon presiden. Iya, karena rakyat Aceh juga kan nggak tahu mikir baik-baik seperti apa. Tapi gue yakin sih debat presiden nanti ada pertanyaan itu. Iya. Oh iya benar. Tapi disuruh secara baik-baik sebenarnya masih bisa kayaknya itu ya kan. Misalkan di stylein kayak Singapura tuh bagus loh, lihat deh. Cocok untuk yang suka laut-laut kayak kalian gini gitu usirnya. Dengan halus kan. Thailand tuh legal. Iya, loh. di ke tempat lain. Atau mungkin sebenarnya yang cocok untuk mengusir Rohingya itu Bapak Prabowo. Bapak Prabowo harusnya datang ke Aceh. Terus gini nih gitu. Enak ya di sini. Rohingya ini salah negara. Di Australia juga dia diusir juga. Karena kanguru nggak suka. Kanguru aja males ya. Anaknya dibuatin dalam kantong aja. Biar gak kelihatan. Iya. Makan ada Rohingya nih. Aduh, gila banget nih. Oke deh, mana pemenang episode kali ini? Tapping kali ini? Oza atau Megani? Mana tepuk tangannya buat Oza? Buat Megani? Udah, berarti nasi padang bekas darinya Z JKT48 bagi 2 aja. Ya kita bagi 2, kita kirim ke Rohingya lah. Sama dia.
Sampai ketemu lagi di debat edukasi berikutnya. Ternyata yang selama ini gue cari ada di tempat-tempat yang gue belum pernah tahu. Sejarahnya cukup kelam karena dulu di sini waktu Perang Dunia Kedua Jepang bikin eksperimen sama para tahanannya di sini. Benar. Makanan yang rasanya enak banget. Ternyata mencari bahagia gue sendiri itu datangnya lebih gokil kalau emang keluar langsung dari lingkup kepala gue. Ini pengalaman pertama gua ke Jepang dan ternyata banyak yang gua belum tahu dari hidup ini. Sakit sekali. Tapi satu yang gua tahu pasti, ini akan jadi perjalanan awal gua melihat dunia. Inilah kenikmatan dari kebebasan. Bisa jalan-jalan ke luar negeri dan merasakan experience yang tidak bisa dirasakan. Orang-orang direka. Dan hal terpenting yang gue pelajari dari pengalaman buruk gue tertangkap adalah karirku tidak mati-mati, aku tetap sukses, la 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 la.